VSD-nya. Yang harusnya dia betul-betul hanya menerima darah tuh dari ventricle. Darah dari ventricle masuk ke sini langsung nih, ke bagian belakang. Tapi pada kondisi overriding aorta, aortanya itu bergeser ke sebelah kanan, ke tengah sini. Oke? Nah, di sisi lain, kondisi jantungnya itu ada lubang juga di antar ventricle. Sehingga kemungkinan yang terjadi itu adalah ventricle kanan bisa langsung memompa darah masuk ke aorta. Itu poinnya. Oke, karena pergeseran posisi dari si aorta. Ada nggak ya? Tanpa ada VSD, it's okay. Tapi itu jarang terjadi ya. Karena aorta itu biasanya tepat di belakang ventricle sebelah kiri. Oke? Nah, ini maksudnya. Saya mau menjelaskan ini. Jadi, darah dari aorta berasal dari ventricle kanan, bukan dari ventricle sebelah kiri, karena pergeseran posisi dari aorta. Jadi pintu masuk aortanya itu betul-betul ada di depan lubang VSD-nya. Gitu. Sehingga ketika ventricle kanan berkontraksi, darah itu kebagi dua, satu masuk ke aorta, satu masuk ke ventricle sebelah kiri. Gitu sederhananya. Gitu ya. Terus kemudian stenosis arteri pulmonal ini menyebabkan darah mengalir ke ventricle kanan ke paru-paru jauh lebih sedikit dari normal. Darahnya masuk ke aorta karena overriding dari aorta tadi. Ya. Jadi darah yang masuk ke paru-paru sedikit sehingga atrium kiri juga nerima darah yang kaya oksigennya juga sedikit. Gitu. Darah dari ventricle kiri mengalir ke ventricle kanan melalui lubang septum ventricle dan kemudian ke aorta atau langsung ke pulmonal atau langsung ke aorta. Ini pulmonal ya. Jadi campurannya tuh luar biasa masif. Artinya si anak ini nggak dapat oksigen sama sekali. Rendah sekali kadar oksigen di darah. Jadi sirkulasi oksigennya itu sangat kecil pada kondisi tetralogy of Fallot. Ya. Terus karena jantung bagian kanan harus memompa darah ke aorta yang bertekanan tinggi, otot-otot akan sangat berkembang sehingga terjadi kebesaran ventrikel sebelah kanan, penebalan atau hipertrofi di ventrikel sebelah kanan. Oke? Ada videonya kalau nggak salah. Nah, ini adalah gambaran klinis dari pasiennya. Pasien dengan tetralogy of Fallot pasti gagal tumbuh dan gagal berkembang. Karena bahan bakar metabolismenya sama sekali tidak cukup. Sehingga pasien itu akan cenderung berat badannya rendah, kurus gitu ya. Sianosis, udah pasti sianosisnya itu ada di perifer, bagian mulut, tangan, sama kaki. Kalau kalian berendam lama, berenang lama gitu kan, area itu kan yang biru gitu ya. Terus kemudian pertumbuhan berlangsung lambat, ada paddle finger, ada sianosis. Nah ini definisi sianosis. Gitu. Jadi ada kekurangan oksigen sampai akhirnya pembuluh darahnya tidak cukup dengan oksigen, terus terjadi peningkatan shunt dari kanan ke kiri, darah yang miskin oksigen akan bercampur dengan darah yang kaya oksigen. Akhirnya terjadi kekurangan oksigen secara sistemik. Ya, karena suplai darahnya itu yang bermasalah. Nah ini adalah proses repairnya atau tindakan operatifnya, gitu ya. Jadi dibikinin shunt atau saluran baru, gitu ya. Atau misalnya ada yang ditutup duluan. Dan ini nggak bisa dilakukan dalam satu kali operatif ya. Satu kali tindakan operasi, pasti 2 kali minimal. Yang mana dulu yang paling parah kondisinya dibenerin satu-satu. Gitu. What's in cyanotic or blue babies? The 4 heart problems are ventricular septal defect, overriding aorta, pulmonary stenosis, and right ventricular hypertrophy.
A ventricular septal defect is a hole in the wall between the two lower chambers of the heart, called the ventricles. The hole allows oxygen-rich blood to mix with oxygen-poor blood. Normally, the aorta attaches to the left ventricle, which pumps oxygen-rich blood through it. In an overriding aorta, the aorta has moved forward directly over the hole between the ventricles. This allows oxygen-poor blood from the right ventricle to flow into the aorta. Pulmonary stenosis means that the blood vessel going to the lungs, called the pulmonary artery, is narrowed, and the pulmonary valve doesn't open all the way. As a result, less blood reaches the lungs. These heart problems cause the baby to be blue because the heart pumps less oxygen-rich blood to the body. Right ventricular hypertrophy means the wall of the right ventricle is thicker than normal. This happens because the right ventricle has to work harder to pump blood through the narrowed pulmonary valve. Treatment for tetralogy of Fallot may include temporary and complete surgical repair procedures. Sometimes, a child is not ready for a complete repair right away. In this case, a temporary repair called a shunt can be placed until a complete repair can be done. The shunt improves oxygen levels in the blood. During this procedure, the surgeon will place a tube, called a shunt, between a branch of the aorta and the right pulmonary artery. The shunt will provide another path for blood to get to the lungs to pick up oxygen. Instead of a shunt, another temporary procedure can be done. In this procedure, a device called a stent is placed in the narrow area to allow more blood to flow to the lungs. Most patients have a complete repair at 4 to 6 months of age. If the main pulmonary artery is too small, it will be widened with a patch. If the pulmonary valve is too small, it may be widened with a patch called a transannular patch. If the narrowing is below the pulmonary valve, the surgeon will remove some of the heart muscle in this area. This improves the flow of oxygen-poor blood from the right ventricle to the lungs. To fix the ventricular septal defect, the surgeon will cover the hole with a patch. The patch prevents the mixing of oxygen-poor blood with oxygen-rich blood. As a result, only oxygen-rich blood flows out of the aorta to the body from the left ventricle. The Heart Center team at Nationwide Children's is dedicated to supporting your child. We are... Oke, jadi ada 4 kasus untuk congenital heart defect. Ada ASD, ada VSD, PDA, tetralogy of Fallot, gitu ya. Nah, program fisioterapinya gimana? Dibagi menjadi 2 kondisi. Preoperatif dengan postoperatif. Ini juga nanti berlaku pada saat kondisi bedah jantung dewasa. Jadi ada program preoperasi dan kemudian ada program postoperatif. Yang preoperatifnya ngapain? Mencegah komplikasi. Itu aja poinnya. Terus kemudian yang postoperasinya mobilisasi sekret atau mobilisasi tertutup ya gitu. Meningkatkan pengembangan rongga dada, meningkatkan mobilitas fisik secara umum. Goalsnya itu aktivitas fungsional mandiri. Ya, goalsnya bisa aktivitas fungsional secara mandiri. Nah, terus kemudian cegah komplikasi post operasi bisa pakai inhalasi, pakai chest physio gitu ya. Terus kemudian kita meningkatkan kapasitas fungsi paru, pakai latihan pernafasan misalnya, pakai latihan chest mobility begitu. Terus kemudian intervensi yang dilakukan beragam tergantung dari usia. Jadi usia itu tolong diperhatikan banget. Kayak misalnya latihan nafas, disuruh tarik nafas, buang nafas gitu ya. Kalau usianya 2 tahun ya jangan disuruh tarik nafas, buang nafas, nggak akan ngerti dia.
ganti sama mainan, pakai kincir angin misalnya gitu ya, bawa mainan ke ruang rawat inapnya gitu ya, itu diperbolehkan. Terus kemudian kondisi post operasi yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan itu adalah atelektaksis. Atelektaksis ini menjadi perhatian utama setelah dilakukan bedah toraks dan disebabkan oleh transportasi sekret yang lambat. Nah, atelektaksis itu adalah paru-paru tidak bisa mengembang. Jadi paru-parunya kolaps, dia nggak bisa mengembang, dia fungsi elastan sama recoilnya itu jadi rusak, jadi terhambat. Salah satu akibatnya karena produksi sekret atau produksi sekutum yang masif. Gitu. Jadi fisioterapi harus betul-betul jeli banget kupingnya untuk bisa mendetek apakah pasien ini ada sekutumnya atau enggak. Oh iya, gitu. Aja. Ya. Nah, terus kemudian gimana caranya kita bisa memberikan latihan yang membuat pasien melakukan inspirasi yang panjang. Oke, kalau dewasa enak, tarik nafas yang dalam gitu ya. 1, 2, 3 tarik nafas dalam gitu. Kalau buat anak, nah berpikir kreatif, bawa mainan atau sama ibunya lomba tiup ini, tiup tisu misalnya, gitu ya. Terus kemudian dalam memberikan program fase inspirasi yang panjang ini bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah atelektaksis. Karena pada saat kita tarik nafas dalam, kita membuat dipaksa paru-paru itu ngembang maksimal, gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi pada dewasa gitu ya, atau misalnya anak sekalipun, kita pakai insentif spirometri boleh. Insentif spirometri itu yang kayak bola-bola ya, yang bentuknya kayak selang, terus ada bola-bolanya naik turun gitu. Anak-anak senang tuh lihat itu biasanya, karena bola-bolanya warna-warni gitu. Terus minta pasien untuk niup gitu. Nah, terus bisa diubah ya menjadi aktivitas yang lebih menyenangkan, pakai gelembung busa, pakai pincir kertas misalnya gitu. Ya. Mengembangkan rongga dada pakai pengembangan dada secara segmental breathing. Ya, nanti kita belajar. Terus dengan cara menempatkan tangan terapis dada pasien di atas segmen paru yang tidak mengembang secara efektif. Nah, untuk kasus pemberian segmental breathing ini, kita harus tahu bahwa paru-paru itu ada 5 segmen ya. Ada 5 lobus kan ya, kiri dan kanan. Masing-masing lobus itu punya kemampuan secara mandiri untuk mengembang. Itu yang harus kalian pahami. Jadi dari 3 lobus sisi sebelah kanan dan 2 lobus sisi sebelah kiri, bisa jadi salah satu dari kiri maupun kanan itu nggak ngembang. Misalnya atas sebelah kanan itu tertinggal, sedangkan tengah sama lowernya itu tetap bisa naik turun dengan baik gitu. Jadi segmentasi dari lobus paru itu punya kemampuan sendiri-sendiri, sehingga kita perlu menerapkan intervensi berupa segmental breathing. Ya, terus kemudian pakai chest physio ini ada vibrasi sama perkusi, terus kemudian positioning. Positioning itu membantu untuk mobilisasi sekret dibantu dengan nebulizer. Jadi kalau kardiorespirasi udah pasti kita dekat banget pakai nebulizer. Gitu. Kan nanti dikasih kan? Terus yang berikutnya suction. Nah ini, di beberapa rumah sakit fisioterapi itu tidak diberi kewenangan untuk melakukan suction. Di beberapa tempat, gitu ya, tidak diberikan wewenang untuk melakukan suction, tapi kita bisa memberikan rekomendasi atau minta. Nanti perawat yang ngerjain. Di suction sekian kali per hari gitu. Kapan waktunya? Itu kita tinggal request aja. Atau kalau misalnya di rumah sakit itu membolehkan ya kalian tinggal bawa alat suctionnya terus dikerjain. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah latihan batuk. Nah, ini yang paling penting. Gak usah dibatuk-batukin. Di beberapa kondisi, batuk ini menjadi suatu kondisi yang sangat sulit, suatu aktivitas yang sangat sulit dilakukan. Ketika pasien tidak bisa batuk, maka pasien tidak bisa melakukan ekspirasi paksa. Dia nggak bisa niup, nggak bisa hah,
Ketika pasien nggak bisa hak, maka pasien pasti tidak bisa mengeluarkan sputumnya. Bisa dimakan. Dia makan dulu aja. Oke. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa mengeluarkan sputum, otomatis sputumnya akan retention. Satu-satunya cara disuction. Kalau udah disuction, resiko melukai area kerongkongan itu sangat besar. Iritasi itu sangat besar. Yang ada pasiennya malah semakin ngeluhin sakit tenggorokan. Udah nggak bisa batuk, disakit tenggorokan bisa gitu. Akhirnya ketergantungan terhadap suction. Ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kita nggak detect pasien ini kesulitan untuk melakukan batuk, kita harus bisa melatihnya latihan batuk. Kita harus bisa membuat pasien untuk melakukan batuk. Wajib tuh. Nggak bisa enggak. Karena kalian batuk-batukin enteng ya. Lihat aja kalau ada kalah. Ya. Nah, jadi batuk ini menjadi suatu kondisi yang sangat penting dan urgent untuk dilakukan. Nah, selain kemampuan pasien itu sendiri pada saat melakukan batuk, yang sering menjadi penghambat pada saat melakukan latihan batuk itu adalah luka insisi, luka operasi. Luka operasi pertama misalnya dia chest incision gitu ya, di tengah yang dibelah, yang tadi kan ada fotonya, ada videonya, yang dadanya itu dibelah. Itu besar loh. Kalau misalnya tindakan operasinya harus mengakses jantung, udah pasti sternumnya dipotong. Udah pasti. Kalau tindakan operasinya itu harus mengakses jantung secara langsung, pasti sternumnya dipotong. Kalian bisa bayangkan, sternum dipotong terus disambung lagi. Udah gitu kalian sudah datang ke ruangan, Pak, ayo kita batuk dulu. Oh, serem. Jadi tolong jangan bayangkan bahwa batuk ini sesuatu yang sederhana. Oke. Jangan bayangkan batuk ini sesuatu yang sederhana. Sangat PR sekali untuk pasien-pasien batuk. Terus kondisi kedua misalnya, suction ini kan ngeluarin sputumnya itu dari atas ya, dari oral ya. Kondisi berikutnya itu sering banget retensi cairan, bukan sputum yang bicaranya. Retensi cairan itu adanya di ruang antapleura, bukan di saluran pernapasan. Sputum itu kan adanya di saluran pernapasan ya, sehingga dia bisa tuh pakai suction, bisa tuh dimobilisasi pakai postural drainase. Tapi kalau misalnya cairannya ada di rongga antapleura, mau kalian bolak-balik kayak gimana juga pasiennya, itu nggak mungkin cairannya keluar lewat saluran pernapasan, nggak akan bisa. Sehingga perlu tindakan operasi yang lain, yaitu pemasangan WSD namanya, water seal drainase. Jadi ditusuk, nyambung ke selang, terus selangnya nyambung ke botol, dan botolnya itu vakum sifatnya, jadi dia nyedot gitu ya. Jadi kondisi pertama yang paling sering kita ketemukan di lahan itu adalah tadi post open chest. Terus kalian datang di POD 1, dulu pasiennya batuk, atau pasiennya yang masih ada keluar selang nih dari rongga toraksnya, yang lagi nenteng-nenteng botol gitu ya untuk keluarin cairan. Dan itu wajib untuk bisa batuk. Dan biasanya kemampuan batuk itu menjadi salah satu checklist evaluasi untuk pasien rekomendasi pulang. Oke. Jadi nanti pada saat kita mempelajari itu tolong diikuti dengan baik ya. Kesannya kayak bercanda memang, tapi tolong serius untuk itu. Terus yang berikutnya adalah room exercise. Ini wajib karena semua tindakan operasi sekarang itu harus early mobilization. Gak ada tuh dia bed rest tuh gak ada. Harus early mobilization post operatif. Terus kemudian edukasi ya, mencegah area insisi untuk re-injury gitu ya. Terus kemudian ini ya, aktivitas yang dibatasi, jangan langsung melakukan aktivitas yang itu. Nah, kalau misalnya anak itu dioperasi open chest, maka ini adalah hal-hal yang nggak boleh dilakukan oleh orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Jangan menarik dan mengangkat lengan anak, angkat seluruh badannya. Jadi ngangkatnya itu dari cervical to pelvic. Kalau misalnya mau mobilisasi, oke. Terus kemudian hindari aktivitas yang mengharuskan menarik atau mendorong menggunakan lengan. Jadi si anak itu free aja tangannya, gitu ya, jangan terlalu banyak menggunakan lengan.
Terus kemudian hindari aktivitas anak mengangkat lengannya di atas kepala melewati gini ya maksudnya. Karena kalau misalnya kayak gini dikhawatirkan bisa membuka area insisinya. Dilarang mengangkat benda apapun yang beratnya lebih dari 2,5 kg. Tapi ini anak ya, bukan dewasa. Alhamdulillah ya Allah.